Halo, malam teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini saya persembahkan konten ini untuk teman-teman sahabat-sahabat saya kemarin yang diskusi ya, baik tim ngopi-ngopi, tim sahabat pustaka atau teman-teman di IKM ini ya. Jadi teman-teman itu entah kenapa kemarin kita diskusi panjang berkenaan dengan pernikahan. Nah, alhamdulillah, syukurlah saya sudah menikah sehingga saya merasa lebih ringan gitu kan untuk membawakan materi ini. Teman-teman kemarin itu membahas tentang hal-hal berkenaan dengan pernikahan. Salah satunya kita itu merasa takjub begitu kan, merasa ajaib begitu tentang pernikahan. Nah, bagaimana itu terjadi? Pertama, karena suatu pernikahan itu akan terjadinya suatu pernikahan itu sebenarnya melalui hal yang lebih rumit loh sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam. Salah satu hal adalah penerimaan personal antar pasangan. Jadi beda teman-teman, ada orang yang siap untuk pacaran dengan orang yang siap dengan pernikahan. Di dalam pernikahan itu seperti perlu ada pemantapan begitu ya bagi kedua pasangan itu untuk saling menerima, untuk hidup bersama begitu dengan sifat-sifat yang dimiliki. Meskipun kita tahu bahwa waktu pacaran itu banyak kita nunjukin yang bagus-bagus, baik si cowok atau si cewek gitu kan, menunjukkan bahwa hubungannya bisa bekerja sama dengan baik dan lain-lain, sehingga bisa memberikan penerimaan. Seperti si cowok merasa ini kayaknya cocok deh jadi pasangan saya, dan begitupun si cewek begitu kan merasa bahwa cowok ini kayaknya yang cocok banget jadi ini kan. Tapi itu belum tentu masuk pada pernikahan teman-teman, karena ada faktor kedua yang sangat penting juga, mungkin lebih penting dari faktor pertama, yaitu keluarga. Tuh teman-teman mungkin yang belum menikah, ternyata saya mengalami, meskipun saya dengan pasangan sudah merasa sudah tidak ada big deal gitu yang akan menghambat ini kita, tapi ketika mulai mendekat pada proses pernikahan, bahkan mau bertunangan gitu, ternyata ada suatu kondisi yang kita alami itu ternyata berat juga ya, untuk gimana izin pada keluarga, menceritakan pasangan kita itu seperti apa misalkan, apalagi yang basisnya seperti di Madura, terutama pandangan agama itu harus di ini, terus sikapnya gimana, terus anaknya gimana. Jadi itu hal-hal berkenaan dengan penerimaan antar keluarga. Ini di satu keluarga aja kita sulit loh ya, apalagi antar keluarga begitu kan. Ketika dua keluarga kita ingin untuk bersatu, itu suatu hal yang tidak mudah tapi sangat menarik dan sangat berkesan teman-teman. Itulah salah satu tantangan untuk dalam konteks menikah. Tapi saya pribadi mengatakan bahwa menikah itu adalah suatu keajaiban. Kenapa? Karena menjadi kayak saya sampai tidak habis pikir gitu teman-teman, bagaimana dua insan memutuskan untuk saling bersama, saling bertanggung jawab begitu kan, saling menerima atas kekurangan masing-masing. Dan kita sebenarnya tidak tahu secara utuh, meskipun teman-teman mungkin ada yang pacaran sampai 2 tahun, 4 tahun gitu, sebenarnya itu bukan sifat utuh pasangan kita. Pasangan kita itu akan nunjukin sifat utuhnya itu ketika udah tinggal sama kita, tidur, makan bareng semuanya, itu baru nanti akan meluap ya. Jadi akan kelihatan apakah pasangan kita itu seperti apa. Artinya di dalam pernikahan itu yang sangat kuat adalah tentang komitmen teman-teman. Makanya kenapa kita berpendapat bahwa kita tidak perlu takut buat menikah. Sama sekali tidak perlu takut. Ada banyak sekali bahasan di YouTube bahwa apakah harus mapan dulu atau harus punya gaji berapa dulu. Atau kalau misalkan kalau kita tidak punya gaji sama sekali, kerja serabutan, apakah itu membuat kita harus takut menikah? Dan menurut saya jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali teman-teman. Karena pernikahan itu sekali lagi tentang komitmen ya. Komitmen itu adalah bukan hanya tentang kesediaan kita untuk bahagia bersama, tapi untuk struggle bersama, untuk berjuang bersama. Itu yang menarik dari komitmen. Sehingga kalaupun ada nih pasangan teman-teman ya, misalkan cowok ya, karena masih konsep di sekitar kita ini bahwa mengatakan bahwa cowok yang bertanggung jawab ketika menikah dalam hal makan, pakaian, terus tempat tinggal.
maka ya si cowok ya harus memberikan pemahaman begitu. Nah ini salah satu tips juga untuk teman-teman yang mau menikah, teman-teman harus terbuka banget deh. Meskipun mungkin nggak bisa terbuka 100% ya, masih ada canggung-canggung, ya minimal 80%. Seperti hal berkenaan dengan pendapatan dan lain sebagainya. Mending teman-teman ceritakan sebelum teman-teman menikah begitu. Supaya pasca menikah itu teman-teman lebih plong gitu dalam menjalani komitmen. Karena akan menjadi tekanan kalau pasangan kita mengatakan bahwa kita tidak terbuka sebelumnya tentang kondisi kita. Nah, kembali lagi kenapa saya bilang kita tidak perlu takut untuk menikah di luar apakah penghasilan kita ini bagus atau tidak. Karena menikah itu tentang komitmen dan konsekuensi ya. Jadi ketika kita sama-sama menyadari bahwa ya ada konsekuensi, misalkan kalau teman-teman mungkin penghasilannya UMR, kita akan mengalami kehidupan yang seperti apa. Kalau teman-teman berpenghasilannya puluhan juta, kan kita akan mengalami kehidupan seperti apa. Begitupun ketika teman-teman 0 rupiah mungkin, atau nggak mungkin lah kalau 0 rupiah ya, mungkin cuma 100 atau 200 ribu sebulan, akan kita mengalami kehidupan seperti apa. Itu kan suatu komitmen bersama begitu. Misalkan kita harus tinggal sama keluarga dulu selama beberapa tahun, sambil lalu cari pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Nah, dan teman-teman tidak perlu takut pada konsekuensi seperti itu, karena itu teman-teman nanti akan merendahkan diri teman-teman sendiri. Yang penting teman-teman optimis dulu, percaya diri bahwa seburuk apapun kondisi kita saat ini, sejauh kita mau berusaha pasti ada jalan. Pasti misalkan yang sekarang cuma pendapatan 1 juta sebulan, kalau mau benar-benar bersungguh-sungguh mengoptimalkan semua kemampuan kita, apalagi kita rata-rata ini masih muda ya yang mau menikah, tenaga masih kuat, pemikiran, apalagi orang yang terdidik, itu sangat terbuka lebar peluang untuk teman bisa memperbaiki pendapatan begitu. Dan pendapatan ini bukan satu-satunya hal teman-teman, uang ini bukan satu-satunya hal that matter gitu kan. Yang penting seperti personality itu mungkin jauh lebih penting. Gimana sebagai pasangan kita bisa saling support, terus kita bukan pasangan yang sering menyalahkan, bahwa kita pasangan bukan yang sering mengeluh, yang itu membuat jauh lebih keharmonisan rumah tangga dalam konteks personality ini jauh lebih berharga begitu kan. Sehingga teman-teman tidak perlu lagi untuk takut-takut menikah. Ini kita tidak membicarakan punya anak dan lain sebagainya. Ini dalam konteks menikah begitu. Karena apa? Karena menikah ini adalah salah satu cara di mana agama berperan ya, mendukung untuk seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bisa berhubungan. Kalau teman-teman pacaran terus, pokoknya nanti gak jadi apa-apa tuh, kayak gitu, kayak keuangan teman-teman, pendapatannya teman-teman. Dan yang menjadi menarik dari menikah adalah saya merasai sendiri ketika kita menikah itu loh, kayak kita punya tujuan begitu, kayak kita punya visi. Kalau kita misalkan punya pendapatan, nanti pendapatan ini tahun pertama apa yang mau kita lakukan, tahun kedua apa, terus tujuannya kita mau membangun keluarga yang seperti apa. Kalau misalkan kita fokusnya pada bisnis seperti apa. Kalau kita fokusnya pada spiritual seperti itu, jauh lebih kayak kita itu merasa benar-benar memulai kehidupan yang benar-benar kehidupan tuh pasca menikah begitu. Karena sebelumnya ya kita kayak ngikut aja, kayak gak ada fokus tertentu dalam. Ya kita misalkan sekarang nih belum nikah, kita punya uang penghasilan 5 juta, 10 juta, itu biasanya kita buat apa sih? Buat hobi mungkin, buat fashion dan lain-lain. Sebenarnya kita tidak terlalu perlu begitu. Ketika menikah kita seperti menjadi pemeran inti dalam suatu kehidupan gitu kan, dengan pasangan. Kita berdiskusi dengan pasangan. Salah satu hal paling nikmat dalam pernikahan itu adalah interaksi ya, bekerja sama begitu, dan itu yang hal-hal yang luar biasa. Nah, selanjutnya saya ingin spill juga ya, apa yang membuat orang-orang, terlebih nih cowok biasanya, takut untuk menikah ya. Oleh karena di awal saya bilang ada konsepsi yang sangat kecil, mungkin di Jawa ini ya, baik di Madura ataupun di belahan Jawa Timur lainnya, itu bahwa menikah itu adalah tentang memberi makan, misalkan memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian. Itu yang membuat sering orang-orang itu takut begitu buat menikah ketika pendapatannya rendah begitu. Padahal sebenarnya itu adalah konsep pernikahan zaman dulu banget, kayaknya mungkin di tahun 60-an 70-an. Sekarang banyak kondisi-kondisi di mana si istri itu punya pendapatan lebih besar dari suami,
ada kondisi yang sama-sama berpendapatan dan lain sebagainya. Nah, kalau konsepsi di awal tadi itu sebenarnya membuat kita sama-sama tidak nyaman, teman-teman. Baik kepada si suami atau si istri. Si suami ini takut ketika dia mengalami persoalan problem finansial karena dia akan ngeklaim ya, melabeli dirinya sendiri sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab. Sedangkan si istri kan orang yang mengikuti konsep ini, dia akan selamanya bergantung pada suami. Jadi kalau suaminya lagi problem keuangan nih 0% minggu ini, dia benar-benar akan hanya sekedar makan nasi, mungkin gak pakai sambal dan lain-lainnya. Dia tidak akan berupaya untuk gimana membantu suaminya dalam konteks keuangan begitu. Akan selalu seperti itu. Yang terjadi apa, di dalam keluarga akan nyalahin si suami terus nih, nyalahin dan itu membuat tidak nyaman. Nah, sebenarnya pernikahan sekarang ini sepertinya lebih pada apa ya, kerjasama sih. Kalau sekarang ini kita melihat jauh lebih terbuka, lebih pada kerjasama. Dalam artian ada value exchange ya yang dilakukan di dalam pernikahan. Contoh, kalau memang pada konteksnya si suami yang sekarang lagi sudah kerja kan pendapatan, berarti si istri mau mensupport apa? Misalkan dia mau apa ya, bersih-bersih di rumah misalkan, atau apa ya, bantu nyuci sehingga suami tidak perlu laundry dan lain sebagainya. Intinya ada pertukaran nilai yang sifatnya itu suportif begitu, saling mendukung begitu. Begitupun sebaliknya, kita tidak minder lagi sebagai cowok ya, sebagai suami kalau istrinya yang berpenghasilan. Karena sekali lagi suami bisa apa, bisa bantu apa di sana. Kita lagi dalam kondisi ada problem keuangan, tapi karena kita sudah lepas dari konsep bahwa ini hanya tentang tanggung jawab makan, minum, belikan baju, belikan tempat, baik si suami atau si istri itu akan sama-sama paham begitu bahwa pernikahan ini kayak lebih pada kerjasama ya, interaksi, kesepakatan bersama untuk kita bisa melalui kehidupan ini bareng-bareng. Dan apapun yang terjadi, kalau ada rezeki, ada hal positif yang terjadi kita nikmati bareng. Begitupun ketika ada ini kita bahas bareng-bareng gimana solusinya. Jadi konsep ini itu membuat kita tidak takut untuk menikah begitu, membuat ringan, memahami bahwa ada konsekuensi yang kita sudah terima begitu, dan ada hal-hal yang penting ya, ada nilai pernikahan yang lebih mulia itu teman-teman, itu yaitu pernikahan dalam konteks spiritual. Spiritual seperti apa? Ketika kita menikah murni untuk membahagiakan pasangan kita, itu jauh lebih bagus ya. Saya pernah dengar di podcastnya Dwi Sasono dengan Daniel Mananta itu, ketika pasanganmu itu sudah bukan siapa-siapa, kan sudah daya tariknya menurun dan lain sebagainya dan tidak bisa membantu, maka konsep ini akan sangat membantu untuk mempertahankan suatu hubungan tetap harmonis ya, pernikahan tetap harmonis, yaitu spiritual. Dimana kita ingat tujuan pertama kita nikah, yaitu apakah kita itu ingin membahagiakan pasangan kita atau kita menikah itu untuk membahagiakan diri kita sendiri. Ketika yang kedua, ketika kita udah tidak menarik, kita melakukan hal-hal yang macam-macam. Tapi ketika memang tujuan kita adalah spiritual, yaitu membahagiakan pasangan kita, dalam kondisi apapun pasangan kita akan selalu mensupport dia, kita akan ikhlas dalam melakukan apapun untuk dia, dan kita akan melakukan apapun untuk bisa membuat dia bahagia begitu. Jadi banyak sekali perspektif positif tentang pernikahan yang membuat kita setelah diskusi itu berkesimpulan bahwa menikah itu adalah hal yang sangat positif teman-teman, hal-hal yang sangat baik dan bisa bernilai ibadah juga, bisa bernilai ibadah. Makanya perspektif positif tentang pernikahan ini seyogyanya segera disadari juga oleh teman-teman, sehingga kita tidak perlu takut lagi untuk menikah. Oke, misalkan akan ada permasalahan, tapi apakah kalau tidak menikah tidak ada permasalahan? Oke, apakah akan ada merasa terbebani? Itu sekali lagi tergantung bagaimana kita mengertikan pernikahan itu. Kalau kita bosi pada pacar kita sampai dia jadi istri kita masih bosi kayak ini, ketika kita ada masalah ya bingunglah kita. Jadi diperbaiki dulu teman-teman perspektif pernikahan itu buat teman-teman begitu, dan diskusikan dengan pasangan. Tidak perlu takut, karena dalam konteks mungkin dari pengalaman ya, ketika kita pengen serius begitu dengan seseorang, itu sudah bukan soal kenikmatan semata itu yang kita inginkan, tapi hal-hal yang jauh lebih besar. Dan itu biasanya kejujuran, keterus-terangan kita kepada pasangan itu bukan malah membatalkan niat ini, tapi biasanya mensupport
Dan mungkin itu saja karena saya juga masih baru menikah, dan ini adalah diskusi-diskusi yang kita dapat dari teman-teman yang saya sampaikan di sini. Jadi mungkin masih banyak hal yang kurang dari perspektif yang kita sampaikan di ngopi-ngopi ini. Intinya adalah saya sangat menyarankan untuk teman-teman lebih terbuka terhadap pemahaman tentang pernikahan begitu. Sampai saat ini saya merasa bahwa pernikahan itu adalah hal yang ajaib, hal yang sangat luar biasa yang pernah saya alami. Itu saja mungkin dari kita.